Halo semuanya, selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Bagi Anda seorang petrolhead ataupun eksekutif muda yang senang dengan BMW ataupun Anda BMW fanboy, pasti Anda kenal dengan line up model BMW yang ada di sebelah saya ini. Yes, ini merupakan BMW 3 Series generasi F30 atau merupakan generasi ke-6 dari BMW seri 3 versi LCI-nya atau versi facelift. Kalau di BMW bilangnya LCI atau Life Cycle Impulse. Oke. BMW seri 3 sendiri yang generasi F30 ini dia mulai di launching dari tahun 2011 untuk di dunia. Dia menggantikan BMW seri 3 generasi E90 atau yang merupakan generasi kelima dari BMW seri 3. Jujur, BMW seri 3 F30 ini dia cepat keluar dibandingkan kompetitor-kompetitornya seperti Mercedes-Benz W205. Karena dia keluar duluan, kita bisa lihat dari segi desain dia sudah mulai out of date atau sudah mulai ketinggalan. Tapi tidak masalah, BMW selalu berusaha untuk membuat desain si F30 ini supaya bisa tetap bersaing dengan kompetitor-kompetitornya seperti Mercedes-Benz C-Class yang generasi W205. Oke, karena ini yang varian LCI, kita bisa lihat dari desain headlight-nya dia ada perbedaan sedikit dari LED DRL-nya. Kalau yang sebelumnya dia desain LED DRL-nya agak membulat, kalau yang di versi LCI ini dia menggunakan desain yang ikonik BMW atau yang BMW sebut dengan heksagonal. Jadi makanya dia LED DRL dia tidak full bulat, dia ada agak mengotak sedikit di bagian bawah. Juga sudah dilengkapi dengan auto high beam. Dan karena ini yang varian Sportline, dia menggunakan bumpernya dia bisa kita lihat sangat agresif di bagian bawah sini yang rawan mentok kalau kita sering kalau keluar dari basement. Ini rawan mentok karena terlalu ceper di overhang bagian depannya. Untuk grill, karena ini yang Sportline, dia dilapisi dengan black dove, dan tuh di atas ini dia ada emblem dari BMW-nya. Tidak seperti Mercedes-Benz ya, dia ada dua buah emblem di bagian tengah sini. Untuk mesinnya, dia sudah 2 kali tarik ya, dia tidak ada penguncian lagi di bagian dalam. Jadi kap mesinnya tinggal kita angkat aja. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin B48 B20. Dia menggunakan mesin dengan kapasitas 2000 cc twin power turbo. BMW sebutnya twin power turbo, padahal turbonya hanya satu. Itu istilah di BMW karena di dalam turbo dia ada 2 celah lagi. Makanya BMW sebut dengan twin power turbo. Padahal asli istilahnya twin scroll. Karena rata-rata mobil Eropa sekarang menggunakan turbo yang jenis twin scroll. Makanya kelebihan dari turbo twin scroll itu, dia dapat mengurangi dari yang namanya turbo lag. Dimana dengan kita mengurangi turbo lag, mesin itu bisa mendapatkan tenaga optimal dengan di RPM yang lebih rendah, tidak payah menunggu lagi sampai dengan RPM yang lebih tinggi. Dan untuk sistem dari internalnya seperti biasa ya, mobil Eropa pasti dia sudah menggunakan direct injection dan pastinya juga 2 overhead camshaft. Dan untuk outputnya sendiri, dia memiliki output 184 horsepower serta torsi di 270 Nm. Dan itu sangat besar sekali. Untuk ruang mesin seperti biasa layaknya mobil Eropa, rapi, banyak ditutup dengan cover. Dan ini ada sedikit modifikasi oleh owner sebelumnya. Owner sebelumnya mengganti dari L filter menjadi open L filter.
dan ini juga akan menambah dari tenaganya, walaupun tidak sesignifikan kita nge-remap ECU-nya, tapi itu akan menambah dari tenaganya. Untuk kap mesin dia sudah dilengkapi dengan peredam dan sudah dicat. Lanjut bagian samping. Untuk spionnya sendiri sebenarnya dia standar, tidak mendapatkan spion yang M Sport, tapi ini sama owner sebelumnya ditambahin dari cover dari spion yang BMW yang versi M-nya, sehingga di sini dia ada seperti tanduk lagi atau garis untuk aerodinamika. Untuk velgnya dia menggunakan single tone ring 17 yang menggunakan profil 215/50 R17. Untuk yang versi 330i nya, karena dia sama-sama menggunakan trim M Sport, dia menggunakan motif bintang, dan dia juga sudah dilengkapi dengan akses passive keyless entry atau BMW sebut dengan comfort access. Untuk aksesnya dia tinggal disentuh saja, dan kuncinya ciri khas BMW ya, pada zaman F30 ataupun F10 BMW seri 5 nya ataupun BMW F02 nya ya, kuncinya kotak seperti ini. Dan ya ciri khas mobil Eropa, dia bisa membuka semua jendela dengan cara nahan tombol unlock. Karena yang 320 ini nggak ada sunroof, jadi dia sunroof nggak ada sunroof yang terbuka, dan dia juga bisa nutup tahan tombol locknya. Oh ya, spionnya dia juga sudah auto folding. Untuk profil ban di bagian belakang dia sama dengan di bagian depan, meskipun dia menggunakan penggerak rear wheel drive, tapi BMW sudah mendesain sedemikian rupa supaya dengan lebar tapak yang sama tapi bisa mendapatkan grip yang lebih maksimal lagi di bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakangnya sendiri kita bisa lihat, karena tadi seperti saya bilang tadi, dia menggunakan varian yang Sportline, jadi bumper belakang dia kelihatan lebih agresif sedikit. Dan seperti teman-teman lihat, dia ada 2 buah tailpipe, dan di belakang sini dia ada 4 buah parking sensor yang sudah rata bodi. Dan untuk tail lightnya dia sudah menggunakan full LED, dari lampu sein, lampu rem ataupun lampu senjanya, dan lampu mundurnya. Dan seperti biasa di belakang dia ada emblem BMW, dan di sebelah kiri sana aturannya ada emblem dari 320i atau emblem dari kapasitas mesinnya sekaligus menjadi variannya, tapi sudah dicopot dari owner sebelumnya. Dan di atas ini ada tambahan ducktail, dan seperti biasa ya BMW dia menggunakan antena model shark fin, dan dia menggunakan merupakan pelopor produsen mobil yang menggunakan pertama kali antena model shark fin. Pertama kali dipakai di BMW seri 7 generasi E65. Untuk bagasinya dia belum elektrik, tapi dia ada pegas sehingga mekanisme pembukaannya lebih cepat. Dan untuk bagasinya sendiri, BMW seri 3 ini berada di tengah-tengah. Dia tidak paling lega dan tidak paling sempit. Jadi dia dari segi kapasitas bagasi lumayan praktis. Dan seperti biasa ya, di belakang sini dia ada tempat penyimpanan, di situ dia ada cargo net, dan ada dari power outlet atau si socket lighter. Dan dia tidak ada ban serap lagi ya, karena dia sudah menggunakan ban run flat tire dari keadaan standarnya. Di sini dia ada segitiga pengaman. Oke, untuk di bagian belakangnya sendiri, BMW seri 3 generasi F30 ini dia bukan yang paling lega di kelasnya. Dia berada di tengah-tengah antara C-Class dengan Audi A4. Jadi dari segi legroom dia cukup, tidak yang terlalu lega dan tidak yang terlalu sempit. Oke, untuk dari build quality, dari di door trim dia menggunakan ban soft touch,
sampai ke bagian armrest dia menggunakan bahan kulit, dan di sekeliling armrest juga dilapisi bahan kulit. Walaupun bahan kulitnya dia menggunakan bahan kulit article leather ataupun bahan kulit yang sintetis. Begitu juga dengan joknya, dia menggunakan kulit jenis sintetis atau article leather. Dan untuk dari segi akomodasi, di belakang dia ada 2 buah TCAC, dan ini bisa kita atur suhunya walaupun masih analog, dan kita bisa buka juga. Dan di bawah sini dia ada socket lighter ataupun 12 volt power outlet, dan di belakang 2 jok depan dia ada seat back pocket. Di tengah sini dia ada armrest, dia yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Walau di dalam sini dia tidak ada tempat penyimpanan lagi seperti di Mercedes-Benz W205, dan dia juga tidak ada akses untuk ke bagasi. Di sini dia ada 2 buah ISOFIX, jadi bagi kalian para eksekutif muda yang baru mulai berkeluarga bisa membawa bayi dengan tenang. Oke. Untuk dari segi desain, di bagian depan interior BMW F30, ulang. Untuk dari segi desain interior bagian depan dari BMW F30 ini agak sedikit out of date. Kenapa saya bilang agak sedikit out of date? Karena mengingat seperti saya bilang di awal tadi, dia keluar pertama kali untuk di generasi ke-6 ini, sementara rival-rivalnya telat kurang telat kira-kira 4 tahun dari sejak awalnya keluar si F30. Jadi ya, bagi Anda yang mungkin sudah biasa dengan desain Mercedes-Benz yang lebih modern ataupun Audi yang futuristik sekali, pada saat Anda menggunakan BMW F30 ini, mungkin Anda akan merasa agak out of date atau ketinggalan zaman. Tapi itu tidak ada masalah. BMW bisa dilihat dari yang versi LCI ini, dia sedikit melakukan improvement supaya kelihatan dari desain interior BMW ini tetap modern. Kita bisa lihat di bagian dashboard sini ya, BMW kasih list warna merah seperti ini supaya kelihatan lebih modern. Begitu juga sampai ke bagian warna pintu, dia BMW kasih list warna merah supaya kelihatan modern dan sporty. Oke. Untuk menyalakan mesin seperti biasa, karena ini sudah menggunakan passive keyless entry dan sudah ada keyless ignition, kita tinggal tekan tombol engine start stop dan nyalakan mesin mobil. Oke. Untuk posisi nyetirnya sendiri, karena ini BMW, ya kita tidak perlu meragukan lagi karena posisi nyetirnya sangat ergonomis, karena dia sudah dilengkapi tilt dan teleskopik yang sangat panjang. Dan begitu juga untuk pengaturan kursinya, dia sangat lengkap dan dia sudah menggunakan elektrik di kedua sisi. Dan untuk di bagian driver sudah dilengkapi memory seat sebanyak 2 slot. Untuk di setirnya sendiri dia sudah menggunakan kulit. Dan untuk tombol-tombolnya yang ada di sini, di sebelah sini dia ada speed limiter. Sangat disayangkan sekali dia tidak memiliki cruise control seperti rival-rivalnya. Dia malah dikasih speed limiter yang tidak berfungsi sama sekali di Indonesia. Dan untuk di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan ini dia ada untuk tombol Bluetooth teleponi dan untuk mode dari si sistem infotainment, dan ada voice command. Dan di sini dia ada tombol untuk volume up ataupun volume down atau audio steering switch. Untuk dari MID-nya, karena ini yang versi pre-improvement, karena
BMW seri 3 ini yang generasi F30 di 2018 dia ada improvement di instrument cluster, dia sudah menggunakan full digital dan dari tampilan dari displaynya bisa kita ubah-ubah. Sementara karena ini yang pre-improvement dia hanya menggunakan full TFT MID dan MID-nya itu pun di bagian bawah sini. Untuk menu-menunya seperti biasa ya, BMW dia mengaturnya di bagian sini. Untuk menu-menunya dia ada range, ada real time consumption BBM, dan ada average consumption, rata-rata konsumsi BBM, dan dia pakai satuan liter per 100 km. Itu bisa kita ubah. Dan dia ada speed limit yang bisa kita maksud saya rata-rata kecepatan kita. Dan balik lagi ke menu range. Untuk kilometernya sendiri BMW F30 ini dia menggunakan untuk odometernya sendiri dia odometernya di 37.000. Dan di sini dia ada individual door warning. Oke. Untuk di bagian sebelah sini dia ada tombol engine start stop dan auto start stop engine yang tidak kepake. Oke. Untuk di sebelah sini dia ada pengaturan dari headlampnya dan dia juga sudah auto. Dan di sini dia ada fog lamp depan ataupun fog lamp belakang. Di bagian sini dia ada tombol untuk power window dan tombol electric mirror serta electric retract-nya. Serta seperti saya bilang tadi ya, si F30 ini sudah menggunakan auto folding. Dan di sini dia door handle-nya sama seperti di bagian belakang, dia menggunakan finishing aluminium brush. Bagian sini dia ada tuas untuk wipernya sudah auto, dan di sini dia ada tuas untuk lampu sein dan high beam. Oke, untuk di tengah dia menggunakan sistem infotainment dari BMW yaitu iDrive 6. Jadi tampilan dia sudah lebih modern ketimbang BMW seri 5 dia atau BMW seri 5 generasi F10-nya yang masih menggunakan iDrive 4. Karena dia sudah menggunakan iDrive 6, jadi untuk menu-menu dari si infotainmentnya sudah jauh lebih modern dan sudah jauh lebih praktis, tidak seribet BMW F10 yang kita cari menunya harus masuk ke menu ini menu itu panjang. Kalau di iDrive yang generasi ke-6 ini menu dia sudah ada di tampilan utamanya. Jadi kita misalkan mau masuk ke radio, di ujung sini dia sudah ada. Mau masuk ke komunikasi, navigasi, ataupun connect, ataupun di kendaraan saya. Dan sayangnya karena ini yang bukan varian improvement, dia belum touch screen. Jadi kita harus mengaturnya dari sini. Untuk di pengaturan mobil seperti biasa ya, BMW dia pasti ada status kendaraan. Jadi status kendaraan ini dia akan memberikan kita informasi apa aja yang trouble atau yang malfunction di mobil kita, baik itu dari ban, engine, dan engine serta di bagian internalnya seperti oli ataupun sensor-sensor lainnya seperti yang ada di intake. Di situ kan ada map sensor, ada O2 sensor. Jadi dia bisa nampilin kalau salah satu dari sensor-sensor tersebut ada yang trouble. Dan di sini kita bisa lihat juga dari sensor-sensor yang lain, ada sensor ban. Jadi dia ada TPMS, ada tire pressure monitor, dan di sini kita bisa cek dari level oli, cek kontrol aman. Mobil ini tidak ada trouble, cuman pintu terbuka sama setel jam saja. Dan untuk servis kita bisa lihat kapan mobil ini akan servis lagi. Kita bisa lihat juga riwayat servis. Dia servis terakhir tanggal 17 bulan 2 2021 di kilometer 36.000. Jadi kalau beli BMW, mungkin bagi Anda yang ngerti bisa ngecek kondisi mobilnya dari si layar sistem infotainment ini. Bakal ketahuan kalau mobil ini ada
trouble. Oke, dan dia juga sudah ada navigasi ataupun dari connected drive. Jadi kita bisa tethering internet dari HP ke si sistem infotainmentnya. Untuk isi AC ya dia ada 2 buah, dan ini bisa kita geser-geser dan bisa kita buka tutup. Dan di tengah sini dia ada hazard, ciri khas mobil Eropa ya, dia berkedip sesuai irama. Dan dia ada power door lock. Dan di sini dia juga bisa kita matikan AC ataupun kita dinginkan. Jadi bisa kita bypass. Dan di sini dia ada shortcut dari si infotainment memori, dan dia touch sensitif ya. Jadi kalau kita main-mainkan gini, dia seperti touch sensitif. Ini dia nongol. Kita misalkan pencet 1, pencet nomor 1 dia nongol, pencet nomor 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini dia ada mode dan ada AM ataupun FM-nya. Jadi di sini dia ada skip track dan masih ada input CD. Untuk AC dia sudah menggunakan dual zone auto climate control, serta yang unik dari BMW dibandingkan kompetitornya yaitu pengaturan arah semburannya dia juga sudah dual zone. Jadi misalkan driver mau pengaturan arah semburannya ke kaki sama ke badan, sementara si penumpang mau hanya ke badan saja, bisa kita atur semau-mau kita. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan front defogger dan rear defogger. Oke, untuk di bawahnya dia ada tempat penyimpanan, dan di bawah sini dia ada 2 buah cup holder dan dia ada socket lighter. Dan bisa di atasnya bisa kita taruh kunci. Dan seperti biasa ya, kebanyakan mobil Eropa pasti sudah menggunakan shift by wire, atau dia menggunakan shifter model elektronik. Dia tidak menggunakan kabel lagi. Dan for your information aja, BMW itu merupakan pelopor pabrikan mobil yang pertama kali menggunakan model transmisi shift by wire. Pertama kali di BMW seri 7 generasi E65 yang menggunakan desain Chris Bangle itu, yang banyak yang banyak orang nggak suka dengan desainnya, mungkin karena terlalu aneh. Dan BMW untuk mengaturnya, kalau untuk kita pengoperasian dari si shifternya ini, kalau mau P kita tinggal pencet, kalau R kita tinggal ke belakang, tapi dia tidak ada parking sensor. Dan untuk D tinggal kita geser ke bawah, kalau mau N kita tinggal setengah aja. Dan yang unik dari BMW, kalau kita masukin ke S dan kita pencet P, secara otomatis shifternya akan kembali. Dan ini pasti banyak para fanboy BMW memainkan ini, karena itu hal yang mungkin unik, karena mungkin sedikit yang pabrikan mobil yang menggunakan shift by wire yang model unik seperti ini. Ada tapi Mercedes-Benz di steering column. Dan di sini dia ada drive mode. Drive mode dia ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, dan ada Sport Plus. Kalau di Sport Plus, Electronic Stability Control dan Dynamic Traction Control atau traction control, di BMW sebutnya dynamic, dia akan secara otomatis mematikan. Dan kalau kita di Sport biasanya, Electronic Stability Control dan Traction Control tidak akan dimatikan. Oke, di sini dia ada tadi dari pengaturan dari si sistem infotainmentnya. Dan di sini dia ada rem parkir, tapi sayangnya rem parkir dia belum menggunakan elektronik seperti rival-rivalnya. Dan di belakang sini dia ada armrest yang bisa kita buka, dan kita bukanya harus dimajukan ya.
Di bagian bawah sini dia ada center console box, dan center console boxnya tidak begitu besar ya seperti rival-rivalnya, tapi dia ada input aux dan USB. Serta di sini dia ada glove box yang sudah soft opening dan sudah dilapisi dengan bahan sejenis glue. Dan untuk build quality, karena ini sebuah mobil Eropa, pastilah dia menggunakan bahan soft touch. Sampai ke bagian bawah-bawah sini dia menggunakan bahan soft touch. Dan untuk bahan kulit joknya, seperti saya bilang tadi, dia menggunakan Artico leather. Dan dia ada leg extender yang kita atur secara manual. Tapi kalau di Mercy ini elektrik. Dan di BMW kebanyakan pasti leg extendernya manual. Dan di atas ini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang otomatis menyala. Serta di sini dia ada lampu baca yang sudah LED, walaupun LED dia agak kekuningan. Dan di sini dia ada spion tengah yang sudah auto dimming atau chromatic. Dan di sini dia ada sun visor di bagian driver dan ada vanity mirror serta lampunya. Ya, di sini dia ada sensor ya, sensor buat auto light dan auto wiper. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Secara overall, BMW seri 3 generasi F30 ini cocok bagi Anda para eksekutif muda yang sedang menginginkan cari sedan eksekutif yang berukuran compact, yang memiliki handling yang lebih presisi pada saat menikung di kecepatan tinggi, serta memiliki pengendalian yang lincah pada saat di perkotaan. Jadi bagi Anda yang menginginkan BMW seri 3 generasi F30 ini, silahkan Anda mengunjungi showroom Otomotor Medan yang beralamat di Jalan Limbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami @otomotormedan. Instagramnya saya taruh di bagian bawah. Serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di YouTube kami. Terima kasih Anda telah mengklik video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.